Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Mei dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Soli dan Solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Abdurrahman bin Ghanam menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang apabila dipandang maka dapat mengingatkan kepada Allah. Buruk hamba Allah adalah orang yang senang mengadu domba, merusak jalinan kasih cinta di antara hamba-hamba Allah dan senantiasa membuat kesempitan, kesulitan terhadap orang yang tidak bersalah. Hadis riwayat Ahmad. Soli dan Solihah, mari kita mulai materi kita hari ini mengenai teks ulasan. Sebelum memasuki materi kita hari ini, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, baik itu film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Lalu, yang kedua, menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, baik itu film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibacakan atau didengarkan. Lalu yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, baik itu film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan atau dibaca. Dan yang terakhir, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, baik itu film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lainnya, dalam bentuk teks ulasan, baik secara lisan atau tulisan, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Tujuan teks ulasan. Yang pertama, siswa dapat menentukan isi dan bagian struktur teks ulasan karya, baik itu film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Lalu yang kedua, siswa dapat menelaah kebahasaan teks ulasan karya, baik film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca ataupun diperdengarkan. Dan yang ketiga adalah penugasan. Soli dan Solihah, kita memasuki materi teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan juga sering disebut sebagai teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya sastra atau peristiwa yang sedang kita ulas. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penelitian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi.
Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Tujuan teks ulasan. Teks ulasan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Lalu yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau sedang diresensi. Yang kelima, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Dan yang keenam, memberikan informasi komprehensif tentang suatu karya. Yang ketujuh, memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Yang kedelapan, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. Dan yang selanjutnya, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan atau memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Ciri-ciri teks ulasan. Teks ulasan atau resensi memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Opini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan memiliki nama lain yaitu resensi. Struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua tafsiran, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat adalah rangkuman. Nah, apa itu orientasi? Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya. Lalu, apa itu tafsiran? Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan tentang detail mengenai suatu karya tersebut. Lalu masuk ke dalam evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai karya yang sedang kita ulas. Dan yang terakhir adalah rangkuman. Merupakan bagian yang berisi simpulan dari karya yang sedang kita ulas. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Teks ulasan yang baik harus disusun sesuai dengan struktur dan menggunakan kaidah kebahasaan, termasuk kaidah ejaan. Berikut ini adalah contoh kaidah kebahasaan dalam teks film atau drama. Yang pertama, kalian harus memperhatikan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah sinonim atau antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti atau pengertian yang hampir sama atau mirip. Yang
ketiga adalah nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dapat dibedakan. Kata benda dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata benda konkret dan yang kedua adalah kata benda abstrak. Yang keempat adalah kata verba atau kata kerja. Kata verba atau kata kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata verba aktif dan yang kedua adalah kata verba pasif. Kata verba aktif adalah kata verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau sebuah perbuatan. Lalu yang kedua adalah kata verba pasif. Adalah kata verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, tindakan, atau hasil. Dan yang kelima adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau prasanomina. Pranomina digunakan sebagai kata ganti orang, kata ganti pemilik, kata ganti petunjuk, kata ganti penghubung, dan kata ganti tidak tentu. Keenam adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi juga sering digunakan dalam ulasan film ataupun drama. Dan poin ketujuh adalah proposisi. Proposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Dan yang kedelapan adalah artikel. Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna dalam jumlah nomina. Yang kesembilan adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama. Selanjutnya masuk ke dalam poin nomor 10. Poin nomor 10 menggunakan ungkapan atau perbandingan. Contohnya kata daripada, kata sebagaimana, kata demikian halnya, dan kata yang lainnya. Dan poin yang ke-11 adalah menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Apa itu kata kerja material? Kata kerja material adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses. Lalu, apa itu kata kerja relasional? Kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat. Jenis-jenis teks ulasan. Jenis teks ulasan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks ulasan informatif, dan yang kedua adalah teks ulasan deskriptif, dan yang ketiga adalah teks ulasan kritis. Teks ulasan informatif adalah teks yang berisi gambaran singkat, padat, dan umum pada suatu karya. Lalu yang kedua adalah teks ulasan deskriptif. Teks ini adalah gambaran dari detail pada suatu bagian karya. Dan yang ketiga adalah teks ulasan kritis. Teks ulasan ini adalah suatu karya yang dibuat secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya adalah contoh teks ulasan.
Contoh teks ulasan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah mengulas buku pelajaran beserta strukturnya. Dan yang kedua adalah mengulas isi film singkat. Dan masuk ke dalam contoh ketiga adalah mengulas buku novel. Dan masuk lagi ke dalam contoh keempat adalah mengulas isi dari sebuah puisi. Soli dan solihah, kita mulai masuk ke dalam contoh pembuatan teks ulasan. Yang pertama adalah menentukan orientasi. Ini ada contoh orientasi dari film singkat yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, Soli dan Solihah, bisa kita baca bersama. Ini adalah contoh orientasi dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, orientasi ini berisikan tentang gambaran umum atau penjelasan lengkap tentang film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kita baca bersama ya contohnya Soli dan Solihah. Soli dan solihah, kita masuk ke dalam poin kedua. Nah, poin kedua adalah tafsiran. Tafsiran adalah berisi tentang penjelasan detail, baik itu keunikan, keunggulan, atau kualitas dari isi film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, di sini kita bisa baca bersama ya Soli dan solihah. Bagaimana tafsiran dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Soli dan solihah masuk ke dalam poin ketiga. Poin ketiga adalah evaluasi. Nah, evaluasi adalah pandangan secara menyeluruh dari hasil karya film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, di sini kalian harus mencari bagian yang sangat bernilai dari judul film tersebut. Kira-kira bagian mana ya yang bernilai dan bisa kalian angkat dalam evaluasi ini. Lalu yang kedua adalah bagian kelebihan dari Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, kira-kira ada tidak ya kelebihannya? Dan yang ketiga adalah poin kekurangan. Nah, setelah ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kita bisa lihat bersama apakah ada poin kelebihan dan poin kekurangan dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Masuk ke dalam poin keempat. Nah, poin keempat adalah poin rangkuman. Ini adalah poin paling akhir. Soli dan solihah, kalian harus mampu menyimpulkan serta memberikan komentar terhadap film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Nah, di sini kalian bebas memberikan komentar kalian ya. Komentar ini diharapkan dapat membangun sebuah karya ya, bukan menjatuhkan. Di dalam memberikan simpulan, kalian bebas berapresiasi memberikan simpulan yang sesuai dengan judul film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Masya Allah, Soli dan solihah, tidak terasa ternyata kita sudah masuk ke dalam penutup materi pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini Ustazah Mei sudah menjelaskan panjang kali lebar apa itu materi teks ulasan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, Soli dan solihah. Soli dan solihah, terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Jangan lupa tugasnya Ustazah Mei kirimkan ke Google Classroom ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktunya, dan tetap bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.